Sholat Idul Adha di halaman Istana Merdeka, Jakarta pada 14 Mei 1962 sudah memasuki penghabisan rakaat kedua saat seorang lelaki berpistol tiba-tiba berdiri dan meneriakkan takbir. Sejurus kemudian 3 letusan menyala melesatkan timah panas ke arah barisan terdepan. Komisaris Polisi Mangil Martowijoyo, Komandan Detasemen Kawal Pribadi atau DKP Presiden Soekarno, dan wakilnya Sudio dengan cepat melindungi Soekarno. Sudrajat, anggota DKP yang berjaga di belakang Soekarno, membalikkan badan sembari mencabut pistol. Nahas, dia keduluan ditembus peluru, jatuh berlumuran darah di belakang Soekarno. Susilo, anggota DKP, juga seketika memutar badan ke belakang, terkena pelor di kepalanya. 1 peluru lagi mengenai bahu Ketua DPR Kiai Haji Zainul Arifin. Menteri Pertahanan Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang berdiri di samping Soekarno merasakan desingan peluru. Peluru lewat leher saya sebelah kiri, lebih dekat kepada saya daripada Presiden, kata Nasution. Begitu juga ada pelor yang mendekati imam yang karena kaget terjatuh dari mimbarnya. Saat itu, Ketua Nahdlatul Ulama Kiai Haji Idam Khalid yang bertindak selaku imam sholat luka ringan. Sambil membungkuk, penyerang merangsek mendekati Soekarno. 1000 Sono menendang kakinya sehingga terjerembab jatuh. Dibantu musawir, 1000 Sono bergumul dengan penembak. Pistol dirampas, pelaku diringkus. Pelaku yang pingsan dan babak belur diletakkan di depan Masjid Istana Baitur Rahim. Saya sebentar menyempatkan diri melihat orangnya, kata Nasution. Tembakan itu membuat sholat Id terhenti, saf tercerai-berai. Jemaah kocar kacir, ada yang menjerit ketakutan, mundur ke belakang mencari perlindungan dan tiarap. Rencana yang terduga sehari sebelumnya, Kapten CPM Korps Militer Polisi Dahlan, Komandan Pengawal Istana Presiden, menemui Mangil Martowijoyo. Dahlan memberitahukan informasi penting bahwa akan ada usaha pembunuhan terhadap Soekarno pada saat sholat Idul Adha. Mereka berdua kemudian merancang pengamanan. Mangil menginstruksikan kepada anggotanya, baik yang bertugas dengan pakaian seragam maupun pakaian preman. Tugas kamu melindungi diri pribadi Bung Karno. Sebagai pakar hidup, artinya kamu melindungi Bung Karno dengan badan kamu sendiri. Mangil menempatkan anggota berpakaian seragam di 6 pos di sekitar jemaah sholat. Masing-masing pos terdiri dari 2 anggota bersenjata AR-15. Anggota berpakaian preman berada di baris belakang Soekarno dengan posisi zigzag. Mangil sendiri dan wakilnya, Sudio, berdiri persis di depan Soekarno menghadap jemaah yang sholat. Sementara itu, Dahlan menempatkan anggotanya pada pintu masuk untuk memeriksa setiap orang yang akan mengikuti sholat. Dugaan Dahlan terbukti. Tembakan ke arah Soekarno membuat sholat Id terhenti sebelum salam. Pelaku dibekuk, korban terluka yakni Sudrajat, Susilo, dan Zainul Arifin dilarikan ke rumah sakit. Setelah keadaan terkendali, sholat Id kembali dilanjutkan. Idam Khalid masih sebagai imam. Selesai salat, dilanjutkan khutbah. Kemudian saya naik mimbar membacakan khutbah, kata Nasution. Setelah khutbah, sedianya Soekarno memberikan sambutan, namun dibatalkan karena kejadian penembakan itu. Jemaah bubar dan diperiksa satu persatu. Yang tidak mempunyai kartu penduduk terpaksa menjalani pemeriksaan lanjutan. Namun, semuanya dapat meninggalkan istana kecuali penyerang yang sudah diamankan. Setelah semua jemaah meninggalkan istana, anggota polisi menyisir dan menemukan sarung pistol dan sepucuk
pistol FN45 di bawah tikar alas sholat, senjata sejenis yang dipakai pelaku penembakan. Sementara itu, Nasution menengok Soekarno dalam keadaan bugar. "Saya laporkan bahwa kami telah selesai dan khotbah saya telah berlangsung selamat," kata Nasution. Respon beliau, "Kamu adalah seorang yang tegas." Kepada Mangil, Soekarno menanyakan, "Ngil, anak buahmu berjasa besar sekali kepada Bapak. Lantas, bagaimana keadaan Sudrajat?" Sudrajat dan Susilo telah dikirim ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. "Keadaan mereka tidak begitu mengkhawatirkan," kata Mangil. Keduanya kemudian mendapatkan penghargaan dari Soekarno. Luputnya Soekarno dari maut berbau mistis. Hal ini dikemukakan Mauli Sailan, mantan wakil komandan Cakrawirawa, pasukan pengawal presiden. Ketika diperiksa, penembak mengaku melihat Bung Karno yang dibidiknya ada 2 orang dan menjadi bingunglah dia hendak menembak yang mana. Tembakannya meleset dan mengenai bahu Ketua DPR Zaidul Arifin, kata Maulwi. Upaya penembakan tak membatalkan jadwal rapat kabinet yang baru seminggu pergantian kabinet dari kabinet kinerja 2 ke kabinet kinerja 3. Soekarno memimpin sidang di Istana Negara. "Kami lanjutkan dengan rapat kabinet inti untuk mengesahkan pernyataan pemerintah tentang kebijakan ekonomi," kata Nasution. Melalui Radio Republik Indonesia, pemerintah memberikan keterangan resmi mengenai upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Isinya, Presiden Soekarno selamat, korban luka 5 orang, 3 diantaranya luka serius, sedangkan pelaku ditangkap. Hasil pengusutan terhadap pelaku yang tertangkap, diketahui mereka adalah anggota DITII, pimpinan SM Kartosuwiryo. Oknum penembak berjumlah 3 orang. Mereka berhasil masuk ke dalam Istana Jakarta dengan memegang kartu undangan masuk yang mereka peroleh dari salah satu ormas, kata Mangil. Ketiga pelaku itu adalah Sanusi alias Fatah alias Soleh alias Uci, Sanusi Fikrat alias Sanusi Ufid, Kamil alias Harun bin Karta, dan Jaya Permana bin Embut alias Hidayat bin Mustafa. Dari hasil pemeriksaan terhadap Sanusi, terungkap bahwa upaya pembunuhan terhadap Soekarno pernah direncanakan ketika sholat Idul Fitri 1381 Hijriah atau 9 Maret 1962. Pada suatu waktu, Sanusi bersua dengan kenalan lamanya, Kadri. Dia diajak ke rumah Haji Mahfud di daerah Matraman Belakang, Jakarta. Di sana dia melihat 9 anggota DITII yang mendapat perintah membunuh Soekarno pada hari raya Idul Fitri. Mereka adalah Dahya, Harun, Abudin, Kadri, Hidayat, Khalil, Hamdan, Anwar, dan Iding. Senjata yang disediakan 2 pucuk senapan Carl Gustav, 5 pistol, dan 1 granat. 2 hari setelah pertemuan itu, mereka pergi menemui Jaya Permana yang memberikan pondokan kepada beberapa anggota DITII. Sanusi mendengar percekcokan antara Iding dan Hidayat. Iding dituduh mengkhianati Dahya, Anwar, dan Khalil, sehingga mereka tertangkap. Penangkapan itu membuat rencana pembunuhan Soekarno di Hari Raya Idul Fitri gagal. Abidin melaporkan kegagalan rencana pembunuhan itu kepada Marjuk bin Ahmad alias MP Nugraha alias Jiwa Praja, seorang pemimpin DITII di Gunung Galunggung, Jawa Barat. Sementara itu, Sanusi bersama Kadri, Harun, Hidayat, Hamdan menuju rumahnya di Kampung Ciranjang, Desa Pamejanan, Bogor. Abudin kembali dengan membawa surat perintah untuk menghabisi Kadri. Ternyata yang berkhianat adalah Kadri, bukan Iding. Sanusi membunuh Kadri di rumahnya pada 25 Maret 1962 pukul 1. 2 hari kemudian,
dia dan Abidin pergi ke Gunung Galunggung. Marjuk memerintahkan Sanusi memimpin pembunuhan Soekarno pada saat sholat Idul Adha. Sanusi mendapatkan kunci masuk istana berupa undangan dari Haji Bahrun yang tinggal di Bogor. Sanusi memutuskan sebagai eksekutor adalah dirinya, Harun dan Hidayat. Sementara Hamdan dan Abudin ditugaskan mendengarkan radio hasil dari usaha pembunuhan itu. Pada hari H, pukul 5:30 mereka berangkat menuju Harmoni dekat istana. Lalu berbagi tugas. Sanusi menembak pertama sebagai tanda. Harun mulai melepaskan tembakan ke arah Soekarno dan Hidayat melemparkan granat ke kerumunan yang sedang panik. Harun masuk istana dan mengikuti sholat. Tiba-tiba disergap perasaan takut dan terharu akan beban pembunuhan yang harus dilakukannya. Dia membatalkan niat jahatnya dan menyembunyikan pistol FN di bawah tikar. Setelah salat selesai, dia lolos dari penggeledahan. Dia menuju Kampung Pulo, Jakarta dan bertemu Hidayat di sana. Kepada Hidayat, Harun mengaku tidak jadi menembak karena senjatanya macet. Setali 3 uang dengan Harun, Hidayat malah membatalkan niatnya masuk istana. Dia membuang granat ke Sungai Cisadane. Mendengar kegagalan pembunuhan Soekarno lewat radio, Hamdan dan Abudin juga segera melarikan diri. Mereka membawa serta istri Sanusi, Cici Sukarsih, melarikan diri ke daerah Cianjur. Pelaku percobaan pembunuhan Soekarno pada Idul Fitri dan Idul Adha berjumlah 9 orang. Semuanya berhasil ditangkap. Para pelaku itu mencari pembenaran perbuatannya atas nama Tuhan. Kabarnya, pembunuh itu selain mengatakan diperintah oleh Kartosuwiryo untuk membunuh presiden, untuk selebihnya dia tidak mau mengaku dan hanyalah menjawab, "Tuhan yang menyuruh saya." Begitulah keyakinan mereka. Kartosuwiryo memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Soekarno karena dianggap penghalang terwujudnya negara Islam. Menurut Soekarno, Kartosuwiryo melontarkan api dengan ucapannya, "Bunuh Soekarno, dialah penghalang pembentukan negara Islam." Soekarno bekerja menantang kita. Soekarno menyatakan bahwa Indonesia harus berdasarkan Pancasila, bukan Islam. Sebagai jawaban atas tantangan ini, kita harus membunuh Soekarno. Mahkamah Angkatan Darat dalam keadaan perang untuk Jawa dan Madura menjatuhkan vonis mati kepada Sanusi Firkat alias Usfik dan Kamil alias Harun pada 16 Juli 1962. Jaya Permana alias Hidayat, Nabdi alias Hamdan, dan Abudin alias Hambali pada 7 Agustus 1962 dan Marjuk bin Ahmad pada 2 Oktober 1962. Sedangkan 3 orang lainnya, Dahya alias Musa, Hermanuddin alias Anwar, dan Khalil alias PI dihukum seumur hidup pada 11 September 1962. Kartosuwiryo sendiri ditangkap pada 5 Juni 1962. Dia dinyatakan bersalah, makar untuk merobohkan negara Republik Indonesia, memberontak terhadap kekuasaan yang sah di Indonesia, dan makar untuk membunuh kepala negara Republik Indonesia yang dilakukan berturut-turut dan terakhir dalam peristiwa Idul Adha. Karena kejahatan-kejahatan itu, Mahkamah Angkatan Darat menjatuhkan hukuman mati kepada Kartosuwiryo pada 16 Agustus 1962. Pemerintah telah menuntut hukuman mati sebagaimana layaknya aturan hukum dan untuk menunjukkan kepada yang lain bahwa perbuatan demikian itu harus diganjar hukuman yang setimpal, kata Soekarno. Haji Bahrun yang memberikan undangan masuk istana juga ditangkap dengan tuduhan mengatur rencana dan memerintahkan pembunuhan. Pasca peristiwa gerakan 30 September 1965, dia dipindahkan dari rumah tahanan militer Guntur ke penjara Salemba, berbaur dengan ribuan tahanan G30S. Setelah kejadian upaya pembunuhan terhadap Soekarno di Hari Raya Idul Adha, Presiden tidak pernah lagi melakukan sholat di tempat terbuka. Sementara itu,
Untuk keperluan pengamanan dibentuklah Satuan Tugas Khusus Pengaman Presiden pada 6 Juni 1963 bertepatan dengan hari ulang tahun Soekarno dengan nama Resimen Cakrabirawa.